Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita beribadah, biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Tetapi juga biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita boleh mendengarkan suaranya. Jikalau ada di dalam hidup kita yang Tuhan tidak berkenan, kita boleh menyadarinya, kita boleh berbalik sehingga Tuhan boleh dekat kepada kita dan mendengarkan seruan kita. Sehingga marilah dengan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan. Dengan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati ibadah kita mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh beribadah ya Tuhan, menghadap tahta kasih karunia-Mu. Dan biarlah Tuhan kami bukan hanya memuji Tuhan, tapi biarlah juga melalui ibadah ini Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan boleh mengoreksi kami, Tuhan boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan jikalau di dalam hari-hari ini, di dalam keputusan yang kami perbuat, baik di dalam usaha kami maupun juga dalam keputusan kami sehari-hari yang tidak memperkenan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Dan biarlah berkat-Mu hadir untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini menjadi ibadah kita yang kesekian kalinya yang harus kita lakukan secara online di rumah kita masing-masing. Karena kondisi yang memang belum memungkinkan. Biarlah di kondisi apapun yang terjadi saat ini tidak menghalangi, tidak menyurutkan niat, hasrat, dan kerinduan kita untuk memuliakan, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah kita mempunyai kerinduan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 104. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, pujian kami. Biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian yang di rumah, mari bersama-sama kita membacakan ayat Mazmur 33 ayatnya yang ke-21. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Biarlah sukacita surga memenuhi hati kita setiap orang yang percaya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga yang datangnya daripada Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku
surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau yang telah memberi kekuatan bagi jiwa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada di dalam hati kami. Di tengah badai yang bergelora saat ini ya Tuhan. Mungkin di saat kita sedang sakit ataupun masalah ekonomi yang menghimpit. Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber harap, kekuatan, dan kedamaian kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan dari Yesaya 55, nanti kita akan baca ayat sebelum dan sesudah dari ayat 8 dan 9 ini. Saudara, tema yang akan kita bahas, rancangan Tuhan yang terbaik. Kalau kita coba pikirkan rancangan Tuhan apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Rancangan Tuhan apa? Kalau kita lihat kondisi sekarang mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa harus terjadi seperti ini? Rencana Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan? Rencana Tuhan apa yang kami harus hadapi di zaman ini? Saudara, ketika kita memulai tahun yang baru, saya yakin setiap kita pasti punya satu harapan, punya resolusi, punya satu mimpi, mungkin punya satu target. Banyak dari kita, saya yakin tidak punya target yang sesuai dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya. Saya malah berpikir gini saudara, kalau ada orang yang memikirkan awal tahun aku berpikir kalau aku nggak mau ngapa-ngapain kok tahun ini gitu ya. Aku cuma mau tidur-tidur aja, aku mau di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Saudara, orang yang seperti itu mungkin di awal tahun kemarin kita anggap malas gitu ya. Tapi mungkin itu orang yang paling visioner kan gitu ya. Orang yang bisa melihat masa depan gitu ya. Orang yang bisa tahu, loh ya memang nanti santai aja, nanti rebahan itu bisa menyelamatkan bangsaku kan gitu ya. Saudara, kalau kita coba pikirkan, betul kita nggak pernah membayangkan ini terjadi. Waktu saya coba ingat di awal tahun ini apa yang saya pikirkan, khususnya di Jemaat Pospei Bukit Palma gitu ya. Awal tahun ini saya dan pengurus sudah sepakat gitu ya. Kita sudah 1 tahun melayani bersama di sana, kita sekarang mau cari jiwa gitu ya. Wah, programnya mulai dibuat banyak sekali gitu ya. Satu yang saya ingin buat kafe gitu ya. Kami mulai buka kafe, nanti Januari oke mundur dulu masih mau belajar, Februari, Maret sudah, April akan launching gitu ya. Kemudian apa? Kita harus menjangkau jiwa, kita mau buat les Mandarin. Kita sudah buat les untuk anak-anak gitu ya. Awalnya kebingungan tapi habis itu kita buat les yang cukup keren gitu ya. Standarnya standar internasional HSK, keren gitu ya. Lalu kita mulai buat lagi, oke orang tuanya minta sekarang kita buat les untuk orang dewasa gitu ya. Coba saudara bayangkan ya, Pos PI yang sebelumnya ya biasa-biasa, sekarang enggak banyak kegiatan, sekarang ada les Mandarin, ada kafe. Dan sekarang yang terjadi apa saudara? Gereja ini cuma bukanya 3 minggu sekali kalau kami rekaman untuk persekutuan doa gitu ya. Kemarin saya buka ruko gereja cukup sedih, kenapa? Rasanya begitu kotor, begitu suasana yang sangat tidak nyaman, bagaimana selama ini ada banyak orang di sana dan sekarang tidak ada orang sama sekali. Saudara, kalau saya mau protes gitu ya, kira-kira saya mau menyalahkan siapa? Apa saya mau bilang, Tuhan kenapa sih kok rancanganmu tuh seperti ini? Kenapa kok aku harus menghadapi kehidupan yang seperti ini? Saudara, kalau saya protes tentang pekerjaan Tuhan, apakah itu boleh? Kenapa? Loh, ini pekerjaan Tuhan kok. Tuhan yang menjadi kepala, Tuhan yang memiliki gereja ini. Ya Tuhan yang berhak untuk memberikan apa yang terbaik untuk gereja ini. Saudara, sama mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Mungkin ada banyak rencana kita di tahun ini. Ada orang-orang yang membuka tempat usaha baru. Saya kenal orang yang baru mau launching produk barunya. Ada yang mau mengembangkan usahanya, membuka cabang. Ada yang mungkin berencana untuk berlibur bersama dengan teman, bersama dengan keluarga. Dan sekarang itu nggak bisa terjadi. Saudara, pertanyaan yang sama, perenungan yang sama. Kita mau salahkan siapa? Waktu kita memulai usaha kita yakin nggak itu berkat dari Tuhan? Apakah kita yakin itu ada di dalam rencana Tuhan? Kalau iya, ya kita yakin masa-masa ini pun Tuhan ada bersama dengan
pekerjaan kita, dengan kehidupan kita, dengan keluarga kita. Tapi saudara, tidak mudah untuk memahami rancangan Tuhan. Dari perenungan firman hari ini, biarlah bisa menguatkan setiap kita. Di tengah banyaknya pertanyaan Tuhan, bagaimana aku bisa meyakini kalau rancangan-Mu itu yang terbaik di dalam hidupku. Saudara, kalau kita lihat ayat tadi, sebab rancanganku bukanlah rancangan-Mu dan jalan-Mu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Dan itu yang terbaik. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-Mu. Dan seolah-olah kayak ini yang terbaik. Bagaimana kita bisa memahami bagian ini? Saudara, kalau kita coba pikirkan, saudara, memikirkan rancangan Tuhan itu yang terbaik, bagaimana? Saudara, ayat ini mungkin satu ayat yang kita sering baca, kita sering dengar. Ini salah satu ayat yang mungkin juga sering dihafal oleh orang Kristen. Tapi saudara, bagaimana kita bisa betul-betul yakin kalau rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik? Saudara, ini gambar undangan pernikahan saya gitu ya. Kenapa saya pilih ya pernikahannya hamba Tuhan ada ayatnya kan gitu ya saudara ya. Kalau nggak ada ayat nanti kan kayak ada yang kurang pas gitu ya. Enggak. Saya waktu itu bersama dengan istri saya bilang pernikahan kita harus ada ayatnya gitu ya. Jadi ada ayat pernikahan. Wah, jadi di undangan, di souvenir, di semua selalu ada Yesaya 55 ayat 8 gitu ya. Nah itu gambar yang sebelah karena istri saya seorang desainer jadi harus membuat logo pernikahan kami gitu ya. Pokoknya urusannya ribet, urusan kayak gini gitu ya. Tapi saudara menarik gini, waktu saya memilih ayat itu sebetulnya saya meyakini apa sih? Pernikahan itu enggak gampang gitu ya. Pasti nanti ada sesuatu yang rancangan kita enggak akan berjalan dengan baik. Makanya saya bilang waktu itu ke pendeta yang memberkati pernikahan kami, tolong khotbahkan ayat ini gitu ya. Ayat ini harus dikhotbahkan untuk menjadi bekal bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang memang tidak mudah. Saudara, kalau boleh ditanya apakah rancangan saya terjadi di dalam pernikahan saya, tentu enggak. Ada banyak hal yang kadang saya berpikir, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya ada di sini? Kenapa harus melayani seperti ini? Kenapa Tuhan? Tapi saudara, saya yakin rencana Tuhan itu yang terbaik. Waktu saya coba renungkan kembali ayat ini, saya bersyukur saya kembali diingatkan. Kenapa kita harus yakin akan rancangan Tuhan itu? Kenapa kita harus yakin kalau rancangan Tuhan itu yang terbaik? Saudara, kalau lihat ayat-ayat ini saudara, menarik saudara. Ketika kita mungkin ada pertanyaan kenapa Tuhan? Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Saudara, ayat 1-7 bagian yang pertama. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik karena Dia mengasihi kita. Saudara, ayat-ayat ini kalau kita baca menarik saudara. Ayat yang pertama dari Yesaya 55. Ayo hai semua orang yang haus marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Kalau kita lihat ayat 2 bagian akhir, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Saudara, ayat ini begitu menarik, kenapa? Katakan kamu nggak punya uang, kamu akan tetap dapat makan. Kamu tidak bisa bayar, kamu akan tetap dapat makanan. Bahkan bukan sembarang makanan, tapi makanan yang terbaik. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berjuang dengan hidup kita mencari yang kita anggap itu baik. Ternyata itu bukan yang terbaik kok. Seringkali kita berjuang kalau di konteks ini makanan gitu ya. Ayat 2 bagian awal, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan kamu jeripaya untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Jadi coba kita pikirkan. Banyak orang berjuang merasa itu baik, padahal bukan itu yang seharusnya bisa membuat dia kenyang. Kalau dalam konteks ini berbicara tentang apa? Bagaimana Dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ayat selanjutnya, sandangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara, kalau lihat ayat ini, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Dia Tuhan yang mengikat perjanjian dengan manusia. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud, bukan karena Daud melakukan hal yang baik. Bukan karena Daud sudah bisa memenuhi standar yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan tahu Daud dan Dia mengikat perjanjian
Aku mau mengasihi engkau segala keturunanmu. Sering kita lihat di dalam bagian firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berjanji. Dan Tuhan menepati itu. Bagaimana Tuhan berjanji perjanjian ini akan abadi. Saudara, Dia adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan yang mau memanggil kita. Ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka Ia yang mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, Dia mau. Ketika kita mungkin salah langkah ketika kita menjalani kehidupan ini. Dia Tuhan yang mau kita kembali kepada Dia. Dia mau kita datang kepada Dia. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Saudara, inilah kita. Kalau Tuhan yang begitu mengasihi kita, tentu Dia akan berikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dia akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Bahkan Dia memberikan kehidupan kepada kita. Apakah kita masih bisa bilang, Tuhan kondisi ini seperti ini, Engkau di mana? Pasti Dia ada bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Bagian selanjutnya, rancangan Tuhan pasti yang terbaik karena Dia berkuasa atas segalanya. Saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-9 dan ke-10. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Kenapa kita harus yakin rencana Tuhan itu yang terbaik? Karena Dia adalah Tuhan, kita adalah manusia. Ada kontras yang sangat jelas, Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Kalau di bagian ini ada langit dan bumi, Dia yang berkuasa atas segalanya. Saudara, kalau kita lihat bagian-bagian firman Tuhan menarik. Ketika lihat tingginya langit dari bumi. Kalau kita lihat di Kejadian 11 ayat 4-5, ketika manusia dengan kesombongannya mau membuat menara itu, saudara, dikatakan Allah itu turun. Artinya Allah ada di tempat yang tinggi dan Dia turun untuk melihat manusia. Saudara, saya sering lihat foto orang liburan gitu ya. Biasanya kalau orang liburan sampai di satu kota yang dicari itu apa sih? Pasti gedung yang tertinggi di kota itu kan. Kalau enggak dia akan keluar kota cari bukit untuk apa? Melihat pemandangan kota itu dari tempat yang paling tinggi. Bahkan kalau gedung itu kalau bisa yang 360 derajat gitu ya. Yang ada yang gedungnya bisa muter sendiri supaya bisa lihat seluruh kota dengan baik. Saudara, satu gambaran yang menarik di bagian ini, itulah Tuhan. Saudara, waktu masih di seminari, tempat favorit saya itu lantai 4 waktu itu gitu ya. Apa itu? Itu tempat jemur pakaian gitu ya. Itu tempat tertinggi dan setiap pagi saya menikmati waktu di sana. Kenapa? Karena dari tempat itu tuh kelihatan gunung gitu ya. Ada satu tempat rahasia, rahasia tapi saya katakan di sini gitu ya. Ada tangga, nah kita bisa naik itu di atap gentengnya tandon air gitu ya. Itu view-nya 360 derajat untuk melihat sekitarnya gitu ya. Saudara, waktu saya merasakan di sana itu kayak saya bisa melihat dengan lebih jelas. Saudara, Tuhan ada di tempat yang tinggi. Dia Tuhan yang tahu. Dia Tuhan yang bisa melihat jauh lebih baik dari apa yang kita bisa lihat. Saudara, kenapa kok kita masih merasa rancangan kita itu lebih baik? Dia bisa melihat itu. Dia bisa tahu dengan detail yang bahkan kita nggak bisa lihat. Sama, kita ada di bawah, kita nggak bisa lihat kota itu dengan utuh. Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan, rancanganku lebih baik kok dari rancanganmu? Saudara, sampai bagian ini menarik, saudara. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia juga Tuhan yang ada di tempat yang tinggi. Dia yang berkuasa atas segalanya. Kalau kita lihat ayat tadi, Dia Tuhan yang tidak pernah salah memberikan. Dia adalah Tuhan yang ketika Dia punya rencana seperti hujan salju turun dan tidak akan kembali melainkan mengakhiri bumi. Dia Tuhan yang bisa mengatur semua dengan baik. Dia Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Saudara, rancangan Tuhan pasti yang terbaik karena Dia memberikan sukacita. Saudara, mungkin kita bisa sebagai manusia,
Saya yakin kondisi tahun ini, kalau tadi saya bilang di awal mungkin kita punya banyak rencana, bukan kondisi yang mudah kok. Mungkin buat sebagian orang ini kondisi yang sangat berat. Mungkin kita bisa bilang, tenang, Tuhan mengasihimu kok. Tenang, Tuhan itu tahu yang terbaik buat kamu. Saudara, waktu memilih tema ini pun jujur saya bergumul. Bisa jadi ada orang yang saat ini mendengarkan khotbah dan akan bilang apa? Tapi Tuhan, kenyataannya hidupku begitu berat. Kenyataannya hidupku begitu menyedihkan. Saudara, di bagian ini kita diberikan keyakinan apa? Memang dia tahu, dia mengasihi kita. Dia akan memberikan kita sukacita. Kenapa? Karena firman itu tidak pernah salah. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu tidak pernah salah. Karena apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan kehendaki itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia dan menjadi gagal. Dan di situ dikatakan di ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Saudara, mereka bukan dalam keadaan yang mudah. Mau dikatakan saat itu mereka ada di pembuangan, nanti kamu akan kembali dengan sukacita. Saudara, kalau kita berpikir mungkin dalam konteks hidup mereka, bagaimana aku bisa melihat rancangan Tuhan yang indah? Mungkin mereka akan kembali bukan jadi orang-orang yang bersukacita, tapi apa? Tuhan, tadi hidupku kok begitu mengerikan. Sama mungkin gini, kalau kita punya pengalaman yang enak, pulang di perjalanan itu kan seneng kan saudara. Tapi coba kalau tadi itu ada sesuatu yang tidak enak terjadi gitu ya. Pulang kan gak enak kan. Tapi di bagian ini mau dikatakan memang ada hal-hal yang kamu merasa itu tidak baik. Tapi di dalam rancangan Tuhan itu baik. Ketika kita pulang, mungkin gitu ya, tadi kita ketemu orang, kita berdebat, kita sampai di mobil, perjalanan pulang, kenapa ya tadi kok ribut? Bisa kan kita cuma jengkel, orang itu memang gak bisa dikasih tahu. Orang yang paling menjengkelkan, orang yang paling keras kepala. Dan ternyata kita sama seperti itu kan. Ketika kita juga tidak mau memaafkan dia. Tapi bagaimana ketika kita pulang kita berkata apa? Aku tahu perdebatan tadi itu baik untuk membuat kedua pihak ini bisa menjadi lebih dewasa. Aku bisa melihat tadi aku berlatih kesabaran. Aku bisa melihat ada Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupku, bahkan yang paling tidak enak. Saudara, masa ini tentu juga bukan masa yang mudah. Saya nggak bisa katakan di sini kita semua sehat. Mungkin saat ini ada yang dalam kondisi sakit. Saya tidak bisa bilang semua akan diberkati Tuhan dengan materi. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dengan kehidupannya. Tapi saudara, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang telah memberikan firman-Nya yang tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan yang tidak akan salah di dalam merancangkan untuk setiap manusia yang dikasihinya. Saudara, saya rasa paling bersyukur kalau saat ini itu apa sih? Kalau kita masih bisa dekat dengan Tuhan. Kita masih boleh belajar firman Tuhan. Kita masih boleh dikuatkan. Kita masih bisa merasakan sukacita. Kalau kita coba kontak berapa jemaat gitu ya. Saya di Palma coba kontak berapa orang, saya bersyukur. Saya masih bertemu orang-orang yang penuh sukacita, dia berkata ya baik-baik saja, masih bisa ketawa, tapi endingnya semua bilang yang sama, pengen balik ke gereja lagi gitu ya. Kalau bisa pengen segera kebaktian lagi ketemu dengan yang lain. Mereka ada yang di rumah sendirian, ada yang sekarang bergumul dengan pekerjaannya. Tapi semua punya sukacita yang sama, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa sungguh-sungguh meyakini hal ini? Saudara, ayat-ayat ini di Yesaya 55 ini menarik, saudara. Kalau kita baca ada kata-kata apa? Dengarkan dia, datang kepada dia, carilah dia, maka kamu akan hidup. Saudara, dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia Tuhan yang begitu berkuasa karena dia bisa melihat dari langit, dari atas apa yang ada di bumi termasuk di dalam kehidupan kita. Dan dia Tuhan
yang bisa memberikan sukacita. Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita. Tapi saudara, kadang kok tidak mudah. Kenapa kadang kita merasa Tuhan kenapa harus seperti ini? Saudara, kalau kita coba renungkan gitu ya. Sebetulnya siapa sih yang salah, saudara? Ketika Dia mengasihi kita. Ketika Kristus mati buat kita. Artinya kita itu prioritas utama buat Tuhan. Artinya kita itu bagian yang paling utama yang sangat dikasih Tuhan. Betul enggak kita datang mendekat kepada Tuhan? Ternyata seringkali justru kita menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada kita, kadang kita berdoa, Tuhan tunjukkan mujizat-Mu gitu ya. Loh, kadang Tuhan sudah tunjukkan tapi kita enggak mau tahu kok. Kadang kita meminta hanya menurut pikiran kita dan kita tidak yakin. Ketika Tuhan sudah memberikan sukacita di dalam hidup kita, kenapa kita malah fokus kepada kesulitan-kesulitan kita? Kenapa kita masih harus meratapi kehidupan kita? Dan ketika Dia sudah merancangkan yang terbaik, saudara, kadang kita malah menjauh dari Dia. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan buat hidup kita saat ini. Apakah kita betul mau datang kepada Tuhan? Apakah kita mau datang kepada Tuhan yang mengasihi kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh yakin aku tahu Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidupku? Saudara, kalau Dia sudah begitu mengasihi kita, Kristus mati buat kita. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita, saudara. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Saudara, berapa hari ini ada satu berita yang banyak tersebar di grup WA gitu ya. Ada seorang yang bernama Joycelyn gitu ya. Selasa pagi ada kecelakaan pesawat di Papua. Saya dapat beritanya Selasa siang, kalau di grup WA baru tersebar hari Rabu gitu ya. Yang menulis pertama ini seorang hamba Tuhan yang bergerak di ladang misi, yang sering datang ke Papua. Saudara, waktu saya baca, saya tertarik dengan kisah orang ini. Joyce ini Selasa pagi kemarin ketika dia menjadi pilot dari satu pesawat, MAF itu satu pesawat yang memang pesawat kecil untuk apa? Dia untuk masuk ke daerah pedalaman-pedalaman supaya bisa melakukan pekerjaan misi. Jadi pagi itu dari Bandara Sentani rencananya akan ke Tolikara membawa buku dan peralatan sekolah. Baru 2 menit terbang meledak pesawat ini masuk ke danau. Dia ditemukan di kedalaman 13 meter di dalam danau Sentani itu. Saudara, dia itu siapa sih? Dia seorang pilot dan ahli IT gitu ya. Dan waktu jadi misionaris itu cocok. Kenapa? Dia pilot bisa bawa pesawat, sampai di pedalaman dia langsung memperbaiki jaringan internet di sana gitu ya. Saudara, saya bayangkan itu luar biasa gitu ya. Saya datang, pesawat aja nggak bisa, internetnya nggak ngerti kan saudara. Ini orang yang sangat efektif di dalam melakukan pekerjaannya. Saudara, dari kecil dia suka komputer. Dia kuliah S2 sampai S2 di bidang komputer. Dia bekerja juga di bidang komputer. Sambil karena dia pengen jadi pilot, dia ambil sertifikat pilot gitu ya. Lalu satu waktu dia tahu bukan panggilannya di komputer ini. Dia masuk seminari dan mendapatkan gelar MDiv gitu ya. Setelah selesai dari seminari dan dia menjadi hamba Tuhan, dia kan cari pelayanan apa. Waktu dia lihat-lihat pelayanan ini paling cocok. Kenapa? Ahli IT plus jadi pilot, plus jadi misionaris. Saudara, rencana Tuhan yang terbaik kan? Saya yakin dia tahu sudah dikasih Tuhan, berani tinggalkan hidupnya yang sebelumnya lebih nyaman. Dia sudah ada di Papua selama 6 bulan gitu ya, sampai kejadian ini. Saya yakin dia tahu panggilan Tuhan itu. Saya yakin ketika dia meninggalkan Amerika, meninggalkan semua kenyamanan ada di Papua, dia bisa melihat ada Tuhan yang merancangkan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan bahkan kalau kita lihat kejadian akhirnya dia harus meninggal. Mungkin secara manusia kita bisa bilang apa, loh Tuhan kok seperti ini. Tapi saya yakin dia sampai akhir hidupnya dia masih melakukan pekerjaan pelayanan itu. Bahkan isi pesawat itu bantuan untuk orang-orang yang ada di pedalaman.
Saya yakin orang-orang yang jadi pilot di Papua tahu kok resikonya untuk menjadi seorang pilot di sana. Dia orang yang dikasihi Tuhan. Dia tahu panggilan Tuhan. Dan dia setia sampai akhir. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita bisa betul-betul berkata, Tuhan, aku yakin aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Aku mau taat Tuhan. Apakah kita bisa yakin, Tuhan, aku tahu rancangan-Mu yang terbaik karena Engkau adalah pemilik hidupku. Engkau bisa melihat yang terbaik dalam hidupku. Aku mau taat di dalam jalan Tuhan. Dan ketika keadaan pun berat, saudara, apakah kita mau setia sampai akhir berjalan? Aku yakin Tuhan akan menguatkanku. Roh Kudus akan menolongku, Roh Kudus akan menghiburku. Saudara, bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita yakin rencana Tuhan itu yang terbaik? Saudara, ada satu lagu yang cukup indah. Judulnya Rancanganmu. Lagu ini diciptakan oleh seorang teman saya, seorang hamba Tuhan juga. Dia menciptakan lagu ini dan waktu saya dengarkan lagu ini, saya betul-betul merasakan kekuatan. Kenapa? Karena kita bisa diingatkan. Rancangan Tuhan itu yang terbaik. Jalan Tuhan itu yang terindah. Meski kadang aku tidak mengerti, namun aku percaya Tuhan besertaku. Aku mau berjalan bersamamu Tuhan. Aku mau berjuang jalani semua. Aku mau setia di dalam kehendak-Mu. Sampai akhir hidupku aku mau taat pada rancangan-Mu. Kita dengarkan lagu ini sambil kita merefleksikan, sambil kita mencoba melihat apakah kita betul-betul percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik. Rancanganmu itulah yang terbaik. Dan jalanmu yang terindah bagiku. Meski kadang tak dapat ku mengerti, namun ku percaya Kau Tuhan besertaku. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Sebab rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu, Yesus. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhanku. Ku mau berjuang jalani semua. Ku mau setia di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau taat sampai akhir hidupku. Ku mau taat pada rancangan-Mu. Saudara, biarlah di masa yang tidak mudah ini, kita selalu yakin rancangan Tuhan itu yang terbaik. Karena Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia Tuhan yang memberikan Yesus mati bagi kita.
Dia Tuhan penguasa segalanya yang melihat dari surga tentang apa yang terbaik bagi kita. Dia Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Roh Kudus akan menuntun setiap perjalanan hidup kita. Carilah Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya. Dan kita akan mendapatkan kehidupan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan pencipta kami yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Termasuk di masa yang tidak mudah ini. Kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Satu hal yang harus kami lakukan. Kami harus terus dekat dengan Tuhan. Kami harus terus mencari Tuhan. Kami harus terus mendengarkan firman Tuhan. Karena kami betul-betul fokus kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang juga fokus kepada kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti Engkau sudah mengasihi kami. Kami mau sungguh-sungguh yakin rencana-Mu itu yang terbaik. Jalan-Mu itu yang terbaik. Tuhan tolong setiap kami di masa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan mendoakan untuk bangsa ini, untuk gereja, dan untuk pergumulan setiap jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Untuk seluruh dunia dengan pandemi ini bagaimana banyak hal yang terdampak. Tapi kami berdoa untuk pimpinan bangsa kami. Setiap orang yang mengambil keputusan di bangsa ini, di provinsi, di kota bisa mengambil keputusan yang tepat. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis, berikan mereka kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani pekerjaan mereka. Untuk setiap pasien yang positif, PDP, ODP, berikan mereka juga kesabaran di dalam menghadapi hari-hari ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Meskipun harus beribadah online, Tuhan juga pimpin. Supaya setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing terus dekat dengan Tuhan. Terus bisa mencari Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang mempersiapkan ibadah online. Supaya Tuhan juga tolong. Setiap sarana prasarana yang digunakan Tuhan juga sertai. Supaya juga itu bisa digunakan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang tahu apa yang kami alami saat ini. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sertai kami yang bergumul dalam keadaan perekonomian keluarga kami. Kami yang bergumul dalam relasi kami. Kami yang bergumul dengan banyak dalam pekerjaan kami, studi kami. Tuhan yang mau tolong. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Bapak Ibu Jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk meresponi firman yang telah kita dengar. Kita pujikan percaya kepadanya, percaya pada rancangan Tuhan.
percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Dialah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Meskipun letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Ialah sobatku, sobat yang setia. Ialah sobatku, sobat yang setia. Ku bersandar Dia sampai selamanya. Meskipun ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Asal percaya Tuhan, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Mari kita berdoa. Bapa yang surga ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang menyapa kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi batu karang yang teguh di hati kami, biarlah kami dapat menjalankan apa yang telah Engkau berikan ya Tuhan melalui firman pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami beri, biarlah dapat menjadi berkat untuk perluasan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Mari kita akan datang kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memelihara hidup kita, boleh menyertai kita senantiasa di dalam pencarian kita akan kebenaran, boleh menyatakan dirinya kepada setiap kita, dan boleh menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, ibadah kita selesai saat teduh dan biarlah kita boleh menyediakan sedikit waktu untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Tuhan memberkati.
Shalom, salam sehat dari kami. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita ada 3 pengumuman yang penting bagi kita semua untuk memperhatikan. Yang pertama untuk kelas fokus, yaitu Fondasi Kekristenan untuk Semua. Kita bersyukur sudah ada 50 orang yang sudah mendaftar, baik dari jemaat maupun dari luar jemaat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang iman Kristen dan mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan, silakan untuk mendaftar, masih ada waktu. Kelas akan dimulai hari ini, tanggal 17 Mei, jam 11 siang, dan akan ada 12 kali pertemuan. Lalu yang kedua, untuk persekutuan doa, kami akan memulai Rabu ini, jam 7 malam. Mari kita sebagai jemaat umat Tuhan, sama-sama berdoa, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan juga kami ada sharing dari saudara seiman yang kami yakin sangat menghibur dan menguatkan bagi kita semua. Lalu yang terakhir, kita ada renungan setiap hari, yang akan diberikan setiap pagi bagi Bapak Ibu sekalian yang misalnya belum mempunyai saat teduh harian, bisa menggunakan materi bahan renungan harian kita untuk bersaat teduh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berhari Minggu, stay tune di Elion Satellite Channel, stay home, stay safe, God bless you.